Karena ini Nabi paling istimewa. Didoakan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Disebutkan isyarat namanya. Karena itu Allah berkehendak, karena ini Nabi yang terakhir, diutus untuk semua manusia tanpa batas, tanpa ada sekat waktu, maka kitabnya pun mesti istimewa dan diturunkan di waktu yang istimewa, dan semua yang kena dampak kitab itu semua akan jadi istimewa. Maka ketika diminta turun melalui malaikat Jibril, turunkan pada Muhammad SAW wahyu ini. Begitu turun, Jibrilnya langsung diangkat naik status jadi Sayyidul Malaikati wal Mursalin, pemimpin para malaikat. Kapan turunnya? Satu malam. Malamnya berubah naik status jadi malam penuh dengan pahala, malam Al-Qadar, malam istimewa. Jadi kalau kita ingin memberikan sifat keistimewaan pada sebuah waktu, tambahkan ta di ujungnya. Misal, lail itu malam. Kalau malamnya beda, bukan malam biasa, malamnya istimewa, beda dengan yang lainnya, tambahkan ta di ujungnya. Berubah dari lail jadi lailah. Begitu diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka nama lail berubah menjadi lailah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Begitu bersamaan kita ibadah, lebih daripada 1000 bulan pahalanya. Lail cuma malam, waktu. Jamaknya layali, turunannya lili, lela, lala, layali, lail, itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Waktu. Lailah istimewa. Harinya apa? Turun di Jumat. Begitu turun hari Jumat, Jumatnya berubah jadi Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Bulannya apa? Ramadan. Begitu turun di Ramadan, berubah jadi Sayyidul Syuhur, pemimpin semua bulan. Turunnya di mana? Makkah. Makkahnya langsung mubarakah. Nabi pindah ke Yathrib. Yathrib itu kotor. Yathrib itu salah satu anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Bertempat di situ, dikenal daerahnya dengan Yathrib. Pada masa Nabi Muhammad itu masih kotor, jauh tertinggal ekonominya. Datang Nabi ke situ, turun Quran, berubah nama, penuh dengan cahaya, jadi kota maju, bebas dari kemiskinan dalam 3 tahun. Maka dirubahlah namanya dari Yathrib jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Apa kitab itu? Dirangkumlah di Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nama kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad kita semua sudah mengetahuinya, namanya Al-Qur'an. Tapi yang tidak banyak dipahami, ayatnya seringkali berhenti di sini, nggak diteruskan. Teruskan ayatnya. Hudan. Apa fungsi Quran ini? Allah jawab langsung. Kalau Anda tanya kenapa ya Allah engkau turunkan Quran pada Nabi Muhammad, apa fungsi Al-Quran? Apakah sekedar dibaca? Apalagi jadi pajangan? Apalagi jadi hiasan? Apalagi jadi objek untuk dijual mushafnya? Kata Allah bukan. Aku turunkan Quran di bulan mulia, waktu yang mulia, hari mulia, Rasul paling mulia, pada Nabi yang paling mulia, untuk menunjukkan misi yang istimewa pada Al-Quran itu dengan penuh kemuliaan. Apa misinya? Hudan. Ini dia. Karena Nabi diutus tanpa batas, maka kalimatnya bukan bani kada, ailah kada, kalimatnya linnas. Karena itu saya buka dengan mengenalkan nama manusia tadi di awal. Nas, manusia tanpa batas dengan sifat sosialnya, semua tanpa kecuali, kelompok manapun, tinggal di manapun, masanya kapanpun. Nas, hudal linnas. Karena kalimatnya nas, gak ada batas. Maka Al-Quran itu selalu akan update di setiap keadaan. Di zaman Nabi sampai sekarang dijamin oleh Allah. Maaf, jangankan isinya, semua kalimatnya pun dijamin dijaga oleh Allah, tidak akan pernah berubah sampai kita kembali kepada Allah pun. Jadi ini mohon maaf ya, coba kita sejenak diam dulu, terus kita renungkan dengan akal sehat kita. Kalau Al-Quran ini itu karya manusia, pasti ada sifat-sifat kemanusiaan di dalamnya. Sifat-sifat makhluk. Makhluk itu kan selalu mengalami perubahan, penyesuaian, bahkan bisa perubahan. Makanya semua karya makhluk itu rentan pada perubahan. Tulisan kita yang Latin, ejaan kita selalu ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Dulu ulama ditulisnya begini, ulama. Sekarang baru jadi begini. Johnny
DJ. John. Johnny pakai J sekarang. Quran gak ada yang berubah. Silahkan Anda cek. Setiap kalimatnya, setiap hurufnya sampai sekarang gitu-gitu aja. Apakah alif lam mim bertransformasi menjadi alam? Tidak. Alam nasrah tetap alam, alif lam mim tetap alif lam mim. Nggak berkurang hurufnya, nggak berkurang harakatnya. Bahkan semua sempurna, titiknya sempurna. Kalau bukan firman Allah, siapa yang bisa berbuat begitu? Al-Quran. Dengan cara apa lagi meyakinkan kebenaran Islam dan Qurannya? Silahkan cek. Dan sifatnya juga unik. Semua buku manusia, karya-karya manusia, kalau dibaca Anda pasti bosan. Cuma Al-Quran di muka bumi ini yang dibaca berkali-kali tak pernah ada orang bosan dan pusing membacanya. Silahkan cek. Saya sepanjang ini jadi ustadz belum pernah dengar keluhan ada orang pusing baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran sehari 17 kali dibaca. Orang Islam pasti 17 kali baca Al-Fatihah. Kalau dia kurang baca 16 kali, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Karena kan 24, 4, 3, 4 setiap sholat pasti baca. Setiap rakaatnya baca 17 kali. Silahkan cek novel paling bagus, cari di Jogja. Bacaan paling hebat, paling bagus digemari, baca 17 kali sehari. Demi Allah saya katakan gak akan sanggup. Sehari dibaca sudah 2 kali, mungkin 3 kali sudah khotam nih, 4 kali bosan. Quran gak ada orang bosan. Tapi uniknya kalau dibaca cepat ngantuk. Itu cuma Quran. Nanti kalau kita belajar fikih ibadah ada banyak yang unik. Quran, cuman Quran. Anda baca Al-Quran, ya, itu 1 jam masih begini, online. Wah, ada berita, ada Sunda Empire, ada ini, ada macam. Sampai terakhir Wah Empire ini. Udah bikin gini, macam-macam. Bisa dibaca berjam-jam. Allahu Akbar, baca Al-Quran. Nun. Baru nun doang 1 tuh, udah bisa ngantuk. Kenapa? Karena memang hudan, ada musuhnya, ada setannya. Yang lain nggak ada godaan. Jadi kalau ini bukan firman Tuhan, bukan firman Allah, mustahil punya sifat begini. Ini Allah ingin memberikan penjelasan pertama bahwa ini hudan berasal dariku. Jadi kalau ada orientalis mengatakan Quran produk budaya, Quran butuh penyesuaian, artinya orang ini nggak kenal Quran. Masa Anda mau belajar pada yang tidak kenal Quran? Anda belajar fisika pada dosen fisika, belajar kimia pada dosen kimia. Anda belajar Quran pada yang ngerti Quran. Ini Anda belajar Quran pada yang nggak ngerti Quran. Ya di mana logikanya, Joni? Jadi kita tuh mesti ngerti juga, tempatkan logika kita sesuai dengan tempatnya. Ini belajar Islam pada yang tidak sholat kan nggak nyambung. Ya, kembali ke sini, balik ke sini. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran maka disebut dengan hudan. Masih ingat kembali ke awal? Apa itu hudan? Semua pedoman kehidupan kita, semua solusi hidup kita di situ. Semua persoalan tentang hidup kita diterangkan di situ. Kamu kalau lahir kondisinya akan begini, bahkan di rahim ibu kamu akan begini. Kalau lahir kamu butuh ASI, berikan ASI-nya sampai masa kesekian kalau sempurna. Kalau kamu belajar akan mengalami kondisi begini, caranya begini. Kalau pengen cepat paham seperti ini. Kalau kamu belajar iman meningkat seperti ini. Kalau kamu kemudian akan berkelana, kamu akan menemukan kondisi begini. Kamu mungkin akan bertemu dengan pasanganmu, begini cara meminangnya, begini cara memberikan maharnya, begini cara menikah. Sampai dia atur tugas kewajiban di rumah tangganya. Sampai mau kerja diterangkan begini. Sampai disebutkan kalau kamu kerja begini, mungkin akan ada tantangan begini. Ada semua. Karena itu orang yang mendekat pada Quran pasti akan mudah hidupnya. Karena tahu di sebelum mengalami sesuatu sudah tahu apa yang dilakukan. Anda kan baca map nih mau berangkat. Begitu mau berangkat ada kemacetan di titik sekian. Belok kanan, belok kiri. Setelah 300 meter ada tukang somai. Ada semuanya. Nah itu Quran tuh begitu. Bahkan sebelum kita lalui sudah ada. 20 tahun mendatang ketika Anda merencanakan pernikahan akan terjadi seperti ini. Persoalan di rumah tangga dari mulai miskomunikasi sampai hal yang tidak bisa diselesaikan berdua disebutkan dan solusinya ada di situ. Nih kalau nggak percaya, saya coba sebutkan dengan cepat. Tidak usah ditulis.